Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merenung tentang sholat? Bukan sekedar gerakan ruku dan sujud. Bukan pula hanya untayan doa yang terucap. Ada yang lebih dalam, lebih luas, merangkum seluruh keberadaan. Sebuah sholat yang tidak terikat waktu, yang tidak dibatasi tempat. Sholat daim, sholat yang abadi, yang terus-menerus. Ia adalah kesadaran akan kehadirannya di setiap denyut jantung, di setiap tarikan dan hembusan nafas. Di setiap momen hidup, dari bangun hingga terlelap kembali. Ini bukan konsep baru, melainkan inti dari ajaran spiritual yang telah ada sejak lama. Sebuah perjalanan ngaji rasa, mendalami makna eksistensi, merasakan kehadiran ilahi bukan hanya di masjid, namun di dalam diri dan di alam semesta. Bersama kita akan menelusuri sholat daim sebagai upaya terus-menerus untuk menyelaraskan diri dengan kehendaknya, dalam diam, dalam gerak, dalam fikir, dan dalam rasa. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati dan akal, menyadari bahwa sholat sejati adalah kehadiran total kita di hadapan Sang Pencipta setiap waktu, setiap saat. Nafas, sebuah anugerah yang seringkali luput dari perhatian kita. Tanpa nafas, tidak ada kehidupan. Ia adalah jembatan penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual, antara raga dan ruh. Dalam tradisi spiritual, nafas bukan sekedar pertukaran udara, melainkan ruh itu sendiri, hembusan ilahi yang menghidupkan. Ketika kita bernafas, sebenarnya kita sedang menerima dan mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita. Udara yang kita hirup adalah anugerah. Kehidupan yang mengalir adalah pinjaman. Mengamati nafas, itulah pintu pertama menuju sholat daim. Dengan setiap tarikan nafas, rasakanlah kehidupan yang dianugerahkan. Dengan setiap hembusan, lepaskanlah segala beban dan keterikatan. Dalam tasawuf, ini disebut muhasabah an-nafs, introspeksi diri melalui nafas. Setiap nafas adalah zikir, setiap nafas adalah pengingat akan kebesarannya. Sholat daim melalui nafas berarti menyadari bahwa setiap tarikan adalah karunia, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri. Ia adalah tauhid dalam praktek, memandang satu-satunya sumber kehidupan di setiap aliran udara yang mengisi paru-paru kita. Sadari nafas kita sebagai jembatan kehadiran, tempat di mana kita bisa selalu terhubung dengan Sang Pencipta tanpa henti. Setelah menyadari nafas, mari kita melangkah lebih dalam ke ngaji rasa. Rasa adalah bahasa ruh, indikator batiniah kita. Ngaji rasa bukan hanya memahami emosi, tapi menyelami gejolak hati untuk menemukan kebenaran di baliknya. Dalam konteks sholat daim, ngaji rasa adalah kemampuan untuk terus-menerus menyadari kondisi batin kita. Apa yang kita rasakan saat ini? Gelisahkah? Tenang? Bahagia? Sedih? Setiap rasa adalah isyarat. Bagi seorang salik, setiap rasa adalah ayat, tanda kehadiran ilahi yang mesti dibaca. Ketika kita merasakan kedamaian, itu adalah manifestasi kasih sayangnya. Ketika kita merasakan kesedihan, itu adalah ajakan untuk merenung dan kembali. Dengan ngaji rasa, kita belajar tidak menghakimi perasaan, melainkan mengamatinya dengan penuh kesadaran. Ini adalah langkah penting dalam tasawuf, di mana hati dibersihkan dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Setiap detik menjadi momen sholat, saat kita menyadari bahwa Sang Maha Tahu tidak pernah jauh dari gejolak hati kita. Melalui ngaji rasa, kita membangun istana kehadiran ilahi di dalam diri, mengubah setiap pengalaman menjadi zikir, setiap interaksi menjadi ibadah.
Merasakan, menyadari, dan berserah diri adalah esensi sholat daim dalam setiap hembusan nafas kehidupan. Tasawuf, sering disebut sebagai dimensi batiniah Islam, adalah perjalanan membersihkan hati dan jiwa. Ia adalah ilmu tentang bagaimana kita dapat benar-benar hadir di hadapan Allah. Dalam konteks sholat daim, tasawuf mengajarkan bahwa ibadah bukan sekadar ritual eksternal, melainkan kondisi batin yang mendalam. Para sufi memahami bahwa hati adalah cermin tempat Allah memandang hambanya. Maka, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji adalah sholat terpanjang. Ini adalah perjalanan taholi, mengosongkan diri dari yang buruk, dan tahali, menghiasi diri dengan yang baik. Sholat daim yang diajarkan tasawuf adalah tentang hidup dengan ihsan, seolah-olah kita melihat Allah, atau setidaknya menyadari bahwa Dia melihat kita. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pikiran menjadi bagian dari ibadah yang tak terputus. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita sedang sholat dengan menunjukkan kasih sayang dan keadilan. Ketika kita menikmati keindahan alam, kita sedang sholat dengan bersyukur dan merenungi ciptaannya. Tasawuf membuka mata hati kita untuk melihat kehadiran ilahi di mana-mana, menjadikan seluruh hidup sebagai sajadah luas tempat kita bersujud dalam setiap hembusan nafas. Tauhid, inti ajaran Islam, adalah pengakuan akan keesaan Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya. Namun, dalam konteks sholat daim, tauhid melampaui sekadar keyakinan verbal. Ia adalah sebuah cara pandang, sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari wujud yang Maha Esa. Memandang tauhid dalam setiap hembusan nafas berarti menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah izin dan karunia darinya. Setiap atom, setiap partikel, setiap makhluk adalah ayat yang berbicara tentang keesaan dan kebesarannya. Filsafat Islam banyak mengulas hal ini, mengajarkan kita untuk melihat keteraturan dan kesempurnaan alam semesta sebagai bukti nyata dari kebijaksanaan ilahi. Tidak ada dualitas, tidak ada pemisahan antara pencipta dan ciptaan dalam esensinya. Hanya ada satu wujud yang meliputi segalanya. Ketika kita merasakan laparnya perut, itu adalah tauhid, karena makanan yang mengenyangkan datang darinya. Ketika kita melihat keindahan gunung dan laut, itu adalah tauhid, karena keindahan itu adalah refleksi dari keindahannya. Sholat daim yang berlandaskan tauhid adalah hidup dalam kesadaran penuh bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah, dan hanya kepadanya kita kembali. Setiap saat adalah pengakuan akan keesaannya di dalam dan di luar diri. Makrifat, puncak dari perjalanan spiritual, adalah pengenalan yang mendalam terhadap Tuhan, bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan pengalaman langsung, penyatuan batin. Dalam sholat daim, makrifat adalah kondisi di mana kesadaran kita menyatu dengan kehadiran ilahi, hingga kita merasakan Dia lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Sering diungkapkan, Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Ini bukan egoisme, melainkan penelusuran jati diri yang sesungguhnya yang merupakan percikan ilahi. Mengenali kelemahan diri, kefanaan diri, adalah pintu untuk melihat keperkasaan dan keabadiannya. Ketika kita benar-benar mengenal diri, kita akan menemukan bahwa diri kita adalah wadah, cermin bagi sifat-sifat Tuhan. Makrifat dalam sholat daim berarti bahwa setiap tindakan kita, setiap pikiran kita,
Setiap hembusan nafas kita dilakukan dalam kesadaran penuh akan aku yang sejati, yang selalu terhubung dengan Dia. Ini adalah hidup dalam kondisi fana, yaitu lebur dalam ilahi, dan bako, yaitu tetap dalam kesadaran ilahi. Kita tidak lagi merasa terpisah, melainkan menyatu dalam arus keberadaan yang maha agung. Mencapai makrifat adalah mencapai sholat daim yang paling murni, di mana seluruh hidup adalah penyaksian akan keesaan dan keagungan Tuhan. Filsafat Islam adalah jembatan antara akal dan wahyu, antara pemikiran rasional dan kebenaran spiritual. Ia tidak hanya membenarkan keyakinan melalui dalil nakli, tetapi juga melalui dalil akli. Dalam konteks sholat daim, filsafat Islam membantu kita memahami landasan logis dan metafisis dari kesadaran yang terus-menerus ini. Para filosof Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi membahas tentang keberadaan wajib al-wujud yang menjadi sumber segala eksistensi. Sholat daim adalah upaya untuk menyelaraskan akal kita dengan realitas tertinggi ini. Setiap kali kita berpikir, merenung, atau mencari kebenaran, itu adalah bagian dari sholat kita. Filsafat Islam mendorong kita untuk menggunakan akal sebagai alat untuk menyingkap hikmah di balik setiap kejadian, di balik setiap ciptaan. Ia mengajarkan bahwa alam semesta adalah kitab yang terbuka, penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan demikian, sholat daim tidak hanya melibatkan hati dan ruh, tetapi juga intelek. Mempelajari, merenungi, dan memahami ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah Al-Quran adalah bentuk ibadah yang tiada putus. Ini adalah sholat para pemikir, para cendekiawan yang menemukan keindahan dan kebenaran ilahi dalam setiap lapisan realitas, dengan setiap hembusan nafas. Dari kearifan lokal, filsafat Sunda memperkaya pemahaman kita tentang sholat daim. Konsep jagat letik jagat gede adalah intinya, manusia sebagai alam semesta kecil, cerminan dari alam semesta besar. Segala yang ada di luar diri, ada pula di dalam diri. Ini selaras dengan makrifat bahwa mengenal diri adalah mengenal Tuhan. Sholat daim dalam perspektif Sunda adalah harmoni. Menjaga keseimbangan antara lahir dan batin, antara diri dengan alam, antara diri dengan sesama, dan tentu saja dengan Sang Pencipta. Silih asih, silih asah, silih asuh, saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh, bukan hanya etika sosial melainkan bentuk sholat yang nyata. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, kita sedang sholat. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang sholat. Semua tindakan yang membawa kemaslahatan adalah manifestasi dari kesadaran ilahi. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup secara saluyu, selaras dengan irama semesta. Menyadari bahwa setiap elemen, setiap makhluk adalah bagian dari kesatuan yang tak terpisahkan. Maka, sholat daim adalah hidup dalam keselarasan ini, meresapi kehadirannya dalam setiap interaksi, dalam setiap langkah, dalam setiap hembusan nafas, menjadikan hidup kita sendiri sebagai sebuah persembahan yang tiada henti. Bagaimana kita mengamalkan sholat daim dalam rutinitas sehari-hari? Ini bukan tentang menambahkan ritual baru, melainkan tentang mengubah cara kita menjalani setiap momen. Pertama, mulailah dengan nafas. Setiap kali kita teringat, sadari tarikan dan hembusan nafas kita. Jadikan itu pengingat akan kehadirannya. Kedua, ngaji rasa. Perhatikan perasaan yang muncul. Apa yang ingin disampaikan hati kita? Jangan biarkan emosi negatif menguasai tanpa disadari. Ketiga, jadikan setiap tindakan sebagai ibadah. Saat minum air, rasakan nikmatnya, ucapkan syukur. Ini sholat. Saat bekerja, lakukan dengan ihsan, niatkan untuk kebaikan. Ini sholat. Saat berbicara,
Pilih kata-kata yang baik, niatkan untuk memberi manfaat. Ini sholat. Bahkan saat beristirahat, niatkan untuk memulihkan energi agar bisa beribadah lebih baik. Ini sholat. Filsafat Islam dan tasawuf mengajarkan kita untuk menyulam kesadaran ilahi ke dalam setiap detail hidup. Setiap momen adalah kesempatan untuk berserah diri, untuk berzikir, untuk merasakan kedekatannya. Sholat daim adalah gaya hidup, sebuah kesadaran yang terus-menerus menyala, menerangi setiap langkah kita dalam setiap hembusan nafas. Kita telah menelusuri perjalanan sholat daim, dari hembusan nafas hingga kedalaman makrifat. Ini adalah seruan untuk kembali kepada fitrah kita, hakikat asli manusia yang selalu terhubung dengan sumbernya. Sholat daim bukan beban tambahan, melainkan pembebasan. Pembebasan dari ilusi keterpisahan, dari belenggu waktu dan ruang dalam beribadah. Ia adalah pengingat bahwa Allah selalu hadir di setiap sudut alam semesta, dan yang terpenting di dalam diri kita sendiri. Baik melalui ngaji rasa, ajaran tasawuf, tauhid yang mengesahkan, makrifat yang menyatukan, hingga kearifan filsafat Islam dan Sunda, semua mengarah pada satu titik, kesadaran abadi akan ilahi. Semoga perjalanan ini membukakan mata hati kita, menyadarkan bahwa sholat sejati adalah kehadiran total di hadapannya, bukan hanya 5 kali sehari, melainkan setiap hembusan nafas. Mari kita hidupkan kesadaran ini agar setiap detik adalah sholat, setiap tindakan adalah ibadah, dan setiap hembusan nafas adalah zikir. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.